Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan database, kita menggunakan phpMyAdmin. Sekarang kita akan menggunakan yang namanya command prompt. Untuk command prompt kita sebenarnya sudah tidak perlu lagi Apache untuk diaktifkan, tapi tidak apa-apa, kita nyalakan saja. Kita hanya butuh MySQL-nya saja. Oke, lanjut. Untuk masuk ke command prompt, ke command prompt ini, kalian harus tahu dulu oke, di sini kalian harus ingat di mana kalian menyimpan exam kalian. Exam biasanya akan diinstal di C, ada di folder di drive C atau di drive di mana kalian menyimpan program file kalian. Di luarnya ya, berbarengan dengan tulisan dengan folder program file ini. Sini ada exam. Ini adalah folder-folder dari exam. Nah, untuk menjalankan exam, untuk menjalankan MySQL di exam, kalau kalian sudah tahu caranya, sebenarnya tinggal, atau ketika kalian sudah setting semuanya, sebenarnya kalian akan hanya butuh MySQL -u root. Kalian akan masuk ke dalam MySQL kalian atau MariaDB. Di sini menggunakan MariaDB atau MySQL ya. Untuk keluar kalian bisa menggunakan Ctrl C. Tapi kalau misalkan tidak bisa masuk, sebenarnya ada yang harus kalian lakukan. Contohnya, kalian masuk ke folder examnya, cari folder MySQL, cari folder bin. Ini kalian copy, lalu tuliskan cd spasi, pastekan yang tadi, enter. Setelah masuk MySQL bin, baru kalian pakai MySQL -u root, baru kalian bisa masuk. Bedanya apa? Kenapa saya bisa langsung menggunakan MySQL -u root? Di sini ini sudah di kopikan. Kalau kalian masih ingat setting di C++ dulu, atau mungkin kalau kalian tidak tahu, kita bisa setting di mana untuk menjalankan fungsi-fungsi dari command prompt tadi. Ke advanced system setting, ke advance, pilih environment variable. Di sini ada path-nya ya. Path-nya ini bisa kita edit. Lihat di sini saya sudah ada si exam MySQL bin. Tinggal saya klik new, misalkan saya pastekan alamat yang tadi. Sehingga setelah itu kalian klik oke. Terus kalian buka lagi si command prompt-nya. Oke, kalau sudah masuk ke MySQL-nya ini, sebentar. Sebelumnya saya jelaskan, ini adalah MySQL. Di sini MySQL adalah sebenarnya menggunakan file yang ada di MySQL, yang ada di folder folder bin, yang ada di folder exam MySQL bin ya. Lalu MySQL -u berarti adalah username. Username yang ada di MySQL atau hampir di semua server adalah root. Ini adalah user dasar yang ketika kalian bikin sebuah aplikasi atau ketika kalian install, semua username pertamanya adalah root. Maka itu nanti kalau kalian bikin sebuah aplikasi, sebaiknya diganti. Tapi untuk latihan seperti ini tidak apa-apa menggunakan root. Tapi kalau kalian bikin aplikasi yang beneran, maka kalian harus menggantinya. Selain itu, kita sudah tahu ada -u root, -u username. Berarti kalau ada username pasti ada password. Di sini root, atau pada saat kalian install MySQL,
username root tidak ada passwordnya atau passwordnya kosong sama sekali. Tapi kalau kalian sudah menggantinya menjadi yang lain, kalian tambahkan password, maka MySQL -u root lalu spasi -p enter. Nanti dia akan minta masukkan password. Untuk sekarang ini aja. Nah, kita masuk ke MariaDB. Kita masuk ke dalam SQL-nya. Di sini lihat MariaDB tulisannya none. Ini akan jadi nama database kita nanti. Sekarang sedikit dasarnya aja. Show databases. Di sini fungsi show databases adalah untuk menampilkan database apa saja yang kita punya. Nih ya. Ini adalah database apa saja yang kita punya. Kita akan menggunakan tes 1 lagi, sama seperti yang tadi. Untuk pembuatan database menggunakan sintak, untuk pembuatan table menggunakan sintak tidak akan saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan yang tadi aja. Silakan kalian buatnya seperti tadi. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Tapi yang pasti untuk sintak-sintak selanjutnya di database, silakan kalian tanyakan ke dosen database 2 nanti, sama asisten labnya, karena nanti akan ada lab ya untuk database ini. Show database adalah untuk menampilkan keseluruhan database. Lalu untuk memakai database-nya atau mengganti yang tulisan non itu menjadi tes 1, kita menggunakan fungsi use tes 1 titik koma. Ini berarti kita menggunakan database itu. Maka non-nya akan terganti menjadi tes 1. Atau kalau kita mau pakai yang lain, contohnya saya ada MHS atau untuk mahasiswa, use MHS. Lalu gimana sih kita bisa tahu bahwa di sini sudah terganti atau belum? Bisa dilihat dari sininya. Lalu kalau untuk kita bisa melihat tabelnya, sama seperti show databases di atas, kita bisa pakai show tables. Kalau saya ganti menggunakan use tes 1 di table di database mahasiswa, saya hanya punya satu table data mahasiswa. Kalau kita ganti menggunakan use tes 1, enter, lalu show tables juga. Nah, di situ muncul tabel yang ada di tes 1. Oke, ini adalah untuk perpindahan database dan untuk melihat tabelnya. Nah, mari sekarang kita coba lanjut ke 4 sintak yang sebelumnya sudah kita tahu. Di sini ada insert, ada update, ada select, ada delete. Insert adalah untuk masukkan data, update adalah untuk mengupdate data kita, select adalah untuk menampilkan, delete adalah untuk menghapus. Sintak ini penting karena kedepannya ini adalah yang paling sering kita pakai. Dan sekaligus saya kasih tahu, ketika kalian lihat saya mengetik sintak dari si MySQL ini, diakhiri selalu titik koma. Setiap sintak ini harus selalu diakhiri dengan titik koma. Jika tidak, maka dia dianggap akan masih ada sintak terusannya. Akan saya tunjukkan beberapa kesalahan pada saat penggunaan pada saat penulisan sintak, tapi untuk sekarang kita coba dulu. Sekarang kita coba select dulu. Tes 1 select. Untuk database ini tidak case sensitif. Jadi kalau kalian mau nulis huruf besar, huruf kecil seperti ini, asal namanya benar, maka
dia tetap akan tetap akan tereksekusi. Tidak seperti bahasa pemrograman, untuk database ini tidak case sensitif. Jadi kalau kalian menulis apapun dengan huruf besar kecil itu tidak masalah. Asal benar. Dia empty set berarti tidak ada data di sini. Contohnya kosong ya. Sama seperti tadi kita coba masukkan data saya di sini, kita kirim. Sini kalau kita refresh ada satu data. Kita coba select lagi. Normal, contohnya seperti ini, select bintang from nama tabelnya mahasiswa koma. Untuk tabelnya akan seperti itu di command prompt. Di sini saya menggunakan select untuk menampilkan data. Jadi kalau misalkan datanya lebih dari satu, maka akan muncul ke bawah juga lebih dari satu. Select bintang from nama table. Ya, select bintang from nama table. Nama tabelnya apa? Di sini ada table mahasiswa. Select bintang from mahasiswa berarti tampilkan data dari tabel mahasiswa. Bintang berarti menyatakan bahwa dia menampilkan seluruh field. Bintang ini artinya field ini akan ditampilkan. Ada juga misalkan saya hanya mau menampilkan NIM saja. Select NIM from mahasiswa koma. Dia hanya menampilkan NIM aja. Atau ketika mau menampilkan NIM dan nama, select NIM, nama from mahasiswa. Contohnya seperti itu. Ada lagi untuk select ini adalah fungsi paling penting, karena di select ini kita bisa menampilkan berbagai macam hal. Misalkan saya tetap menggunakan select bintang, lalu ada namanya kondisi, tambahan lagi where gender sama dengan kutip 2 P. Saya berarti di sini meminta atau menyuruh untuk menampilkan tabel mahasiswa di mana gendernya adalah P. Ya, sementara di data kita tidak ada yang gendernya P, hanya ada satu data gendernya L. Kita eksekusi empty set karena tidak ada data gender dengan P. Seperti apa yang bisa kita eksplorasi. Select ini nanti akan banyak terpakai ya untuk pemanggilan data. Masih banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsinya, tapi kita lewat dulu, atau mungkin nanti kalian bisa belajar lebih banyak, kalian coba cari-cari, atau juga nanti di database 2 bisa kalian banyak tanya-tanya lagi. Habis select, kita ada yang namanya insert. Yang tadi ya, ini ya. Insert adalah fungsi untuk memasukkan data. Insert sebenarnya ada tiga cara untuk memasukkannya. Ada 3 fungsi untuk menggunakan fungsi insert. Saya tidak akan menampilkan keseluruhan. Kita pakai yang ada aja. Insert adalah untuk masukkan data, akan banyak nanti cara kita untuk memasukkan data ya. Oke, insert seperti ini. Insert into nama tabelnya apa? Di sini adalah mahasiswa. Insert into mahasiswa atau nama tabelnya. Di sini ada sedikit perbedaan ya. Di sini kita ada yang menggunakan contohnya ini sama seperti kutip. Ini tidak perlu sebenarnya. Jadi kalau misalkan penulisannya hanya teks biasa ya, insert into mahasiswa, tidak perlu pakai kutip, kecuali nanti akan ada khusus untuk di datanya atau masukkan datanya. Insert into mahasiswa,
buka kurung tutup kurung. Di sini buka kurung tutup kurung di sini adalah kita harus memasukkan nama fieldnya. Fieldnya ini ya, name, nama, alamat, nomor telepon, gender. Di sini juga saya tidak menjelaskan tentang bagaimana cara membuat table. Silahkan buat tabelnya di phpMyAdmin aja. Nanti di database 2 kalian akan eksplorasi lebih banyak lagi, atau kalian bisa coba cari-cari dulu. Oke, name, nama, alamat, nomor telepon, terakhir gender. Ini adalah nama-nama fieldnya. Setelah itu tutup kurung, lalu kita panggil yang namanya values. Values berarti di sini kita akan masukkan nilainya. Values pertama yang akan kita masukkan adalah name-nya. Untuk values ini yang harus kita menggunakan kutip. Untuk tipe string kita harus menggunakan kutip 1 ya. Tapi untuk misalkan yang tipenya adalah integer, sama seperti bahasa pemrograman, dia tidak perlu yang namanya kutip. Tapi di sini karena tidak ada yang tipenya integer, semua di sini tipenya adalah varchar, maka kita akan menggunakan kutip di semua field ini. Pertama adalah name 2018 140112. Contohnya ini name-nya, koma, nama, tes 1, koma, kutip lagi, alamat. Sini kita bisa tulis apa aja, misalkan 0, koma, nomor telepon 0123, contohnya seperti ini, kutip, koma, kutip, contohnya gendernya adalah P, kutip, tutup kurung, titik koma, enter. Kalau benar mengikuti ini semua, maka hasilnya adalah query OK, one row affected, atau query OK, satu row terpengaruhi. Lalu kita coba select lagi, select bintang from mahasiswa. Lihat di sini muncul data yang keduanya. Kalau kalian bingung untuk insert ke samping agak susah, maka saya bisa sedikit sederhanakan. Contohnya seperti ini, insert into mahasiswa. Biar kalian tidak bingung, setelah insert into mahasiswa kalian tekan enter. Setelah insert into mahasiswa, yang harus kalian lakukan adalah memasukkan field-fieldnya. Berarti buka kurung, nama fieldnya apa aja tadi, name, koma, nama, koma, alamat, koma, nomor telepon, koma, gender. Sorry, spasinya 2 kali. Tutup kurung. Lalu values, enter lagi, buka kurung, name tadi. Ingat ya, yang menggunakan yang tipe datanya string atau yang tipe datanya bukan integer, maka harus pakai kutip 1. Berarti kalau tipe datanya adalah datetime, kalau tipe datanya adalah float, kalau nggak salah float atau double juga harus pakai kutip, tapi nanti bisa kalian coba. Pokoknya selain tipe data integer harus pakai kutip 1. Oke, contohnya seperti ini, name 2019 14 0153, kutip 1 lagi, koma, namanya siapa, tes 2, kutip 1 lagi,
koma, alamatnya, sama di sini contohnya Ciputat, kutip satu lagi, koma, nomor telepon 0123, kutip, koma, gendernya, kutip lagi, baru gendernya L, kutip, tutup kurung, titik koma, lalu kalian enter. Ini adalah lalu kita coba select lagi. Jadi di sini kita sudah punya 3 data. Nah, setelah ini contohnya akan kita update untuk kita akan menggunakan fungsi update. Kalau tadi insert sudah, untuk update hampir sama seperti insert into. Update nama table mahasiswa, lalu setelah nama tabelnya kita menggunakan fungsi set nama fieldnya apa yang akan mau kita ganti, alamat sama dengan kutip 1, alamatnya apa, misalkan alamatnya saya ganti ke Pamulang, kutip lagi, lalu where name sama dengan kutip 2018 140112, kutip lagi, titik koma, enter. Kita sudah mengganti tadi tes 1 alamatnya adalah 0, kita ganti menjadi Pamulang. Kalau kita select, lihat tes 1 alamatnya sudah ganti ke Pamulang. Lihat ya, update nama tabelnya apa, set nama fieldnya apa yang mau diganti sama dengan data barunya, lalu where, lalu apa kondisinya. Where ini menunjukkan kondisi. Akan kita bahas nanti kalau misalkan update tidak menggunakan where. Oke, selanjutnya adalah delete. Delete ini adalah untuk menghapus data ya. Delete adalah untuk menghapus data. Jangan dipakai kalau memang tidak perlu, tapi jika memang dibutuhkan silahkan pakai. Sintaksnya seperti ini, delete from nama tabelnya mahasiswa, where kondisinya name sama dengan 2019 140153 kurung koma. Mohon maaf batuk. Oke, kita enter. Query one wrong affected. Kita coba select. Data yang ketiga sudah terhapus sehingga kita hanya punya 2 data saja. Nah, di sini ini adalah 4 sintak yang akan kalian ulang-ulang ketika kalian bikin program dengan berhubungan dengan database. Maka 4 sintak ini yang akan terus-terusan berulang. Insert data, update data, select data, delete data.
Ini adalah 4 yang akan terus kalian ulang, kalian akan pakai terus-terusan. Oke. Oke, untuk masih ada satu lagi yang akan saya bahas, tapi saya tutup dulu sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.